Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kita punya impian, kita punya harapan, kita punya cita-cita, tetapi seringkali kenyataan berkata lain. Banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena takdir yang ia alami, melainkan karena hatinya terus melawan. Ia ingin semua sesuai dengan keinginannya, tetapi takdir tidak selalu tunduk pada rencana manusia. Maka, yang terjadi adalah pertarungan batin yang melelahkan. Pernahkah kamu merasa marah pada keadaan? Merasa kecewa karena apa yang kau dapat tidak seindah harapanmu? Pernahkah kau membandingkan hidupmu dengan orang lain, lalu bertanya-tanya, mengapa hidupmu tidak seindah mereka? Semua pertanyaan itu adalah tanda bahwa hatimu sedang melawan takdir. Dan melawan takdir tidak akan pernah membuatmu menang, justru akan membuat hidupmu semakin berat. Ketahuilah, melawan takdir hanya akan membuatmu kehilangan ketenangan. Kau bisa berjuang, kau bisa berusaha, tetapi ada garis yang tidak bisa kau langkahi. Itu adalah garis takdir yang ditetapkan oleh Allah. Kau boleh meneteskan keringat, kau boleh bekerja sekuat tenaga. Tapi jika bukan rezekimu, ia tidak akan menjadi milikmu. Kau boleh mencintai seseorang setulus hati, tetapi jika ia bukan takdirmu, ia tidak akan bersamamu. Orang-orang yang gelisah dalam hidupnya bukan karena kekurangan harta, bukan karena tidak punya pekerjaan, melainkan karena mereka tidak pernah berdamai dengan takdir. Hati mereka terus menolak kenyataan. Mereka terus bertanya, mengapa begini dan mengapa bukan begitu? Padahal ketenangan hidup ada dalam satu kalimat sederhana, ikhlas menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Coba bayangkan, betapa banyak luka di hatimu lahir karena kamu terlalu sibuk mengatur skenario hidupmu sendiri. Kau ingin semua berjalan sesuai keinginanmu, tapi dunia tidak diciptakan untuk menuruti kehendakmu. Dunia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan setiap kali kau mencoba melawan alur itu, yang kau dapat hanyalah kecewa. Maka berhentilah melawan takdir. Terimalah bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kau ubah. Kau tidak bisa memilih lahir di keluarga siapa. Kau tidak bisa memilih bagaimana masa lalumu berjalan. Kau tidak bisa memaksa orang lain mencintaimu. Kau tidak bisa menahan siapapun yang memang ditakdirkan pergi darimu. Semua itu di luar kendalimu. Yang bisa kau lakukan hanyalah merespons dengan hati yang lapang. Kau bisa memilih untuk bersedih, tenggelam dalam kekecewaan, atau kau bisa memilih untuk tersenyum, meyakini bahwa setiap ketetapan Allah pasti punya hikmah yang belum kau mengerti saat ini. Itulah kunci ketenangan. Menerima takdir, lalu melangkah dengan hati yang pasrah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, tapi bagaimana kalau takdirku buruk? Ketahuilah, tidak ada takdir Allah yang buruk. Yang buruk hanyalah cara pandang kita yang sempit. Apa yang kau anggap musibah hari ini, bisa jadi justru keselamatanmu di masa depan. Apa yang kau anggap kegagalan hari ini, bisa jadi justru jalan Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Ingatlah, burung pipit kecil di langit pun tidak jatuh tanpa izin Allah. Apalagi hidupmu. Setiap langkahmu sudah Allah tulis, setiap rezekimu sudah Allah jamin, setiap detik yang kau lalui ada dalam genggamannya. Lalu mengapa kau harus takut? Mengapa kau harus gelisah? Mengapa kau harus terus melawan jika pada akhirnya semua yang terjadi sudah pasti adalah yang terbaik menurut Allah? Berhentilah melawan takdir, mulailah berdamai dengan keadaanmu. Saat kau bisa berkata dalam hati, Ya Allah, aku ikhlas, aku terima semua yang Engkau tetapkan, maka saat itulah kau akan merasakan ketenangan yang sejati. Karena ketenangan bukanlah ketika semua sesuai dengan rencanamu, melainkan ketika hatimu rela menerima bahwa rencana Allah lebih indah daripada rencanamu sendiri. Manusia sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang melawan takdir. Melawan bukan dengan tangan, tapi dengan hati yang menolak, dengan pikiran yang penuh protes, dengan lisan yang terus bertanya, kenapa aku? Seakan-akan Allah berlaku tidak adil. Padahal sesungguhnya kita sedang membatasi pandangan kita hanya pada apa yang terlihat hari ini. Kita menginginkan hidup selalu lurus, tanpa hambatan, tanpa sakit, tanpa kehilangan. Kita ingin semua orang baik pada kita, semua keinginan tercapai, semua cita-cita terwujud. Tetapi hidup bukan panggung yang bisa kita kendalikan seenaknya. Hidup adalah rangkaian misteri yang Allah ciptakan untuk menguji kita.
Apakah kita mampu menerima atau terus melawan? Kegelisahan terbesar dalam hati manusia muncul saat ia berkata, "Seharusnya aku begini, seharusnya aku begitu, seharusnya yang datang padaku lebih baik dari ini." Kata "seharusnya" itulah yang menjerat kita dalam penolakan. Kita sibuk membayangkan versi hidup yang sempurna, tapi lupa menerima versi hidup yang nyata. Lihatlah bagaimana kita bereaksi terhadap kegagalan. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, kita merasa hancur. Kita bertanya, "Kenapa bukan aku yang berhasil?" Padahal mungkin Allah sedang menundamu, sedang menyiapkan jalan lain, sedang menjaga hatimu dari sesuatu yang buruk. Tetapi, karena hatimu sibuk melawan, kau tidak bisa melihat itu sebagai hikmah, hanya kau lihat sebagai luka. Mengapa manusia melawan takdir? Karena kita terlalu terikat pada ego. Ego ingin menang, ego ingin dipuji, ego ingin semua terjadi sesuai kehendaknya. Ego tidak mau kalah, tidak mau sakit, tidak mau kehilangan. Ego lupa bahwa ia hanyalah makhluk, sementara segala sesuatu ada dalam genggaman Sang Pencipta. Ada orang yang hatinya hancur hanya karena kehilangan satu orang yang dicintainya. Ia menangis, ia meratap, bahkan ia menyalahkan Allah. Padahal, kalau ia mau merenung sebentar, mungkin kepergian orang itu adalah cara Allah menjaga dia dari luka yang lebih besar. Tapi karena hatinya terus melawan, yang ia dapat hanyalah nestapa. Ada juga orang yang merasa hidupnya tidak adil karena melihat orang lain lebih berhasil. Ia iri, ia cemburu, ia protes dalam diam. Ia lupa bahwa setiap orang punya takdirnya masing-masing. Rezeki orang lain tidak akan berpindah kepadamu, begitu juga rezekimu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Tapi karena hatinya tidak ridha, ia terus merasa gelisah. Sesungguhnya, melawan takdir itu tidak akan mengubah apapun kecuali menambah luka di hati. Kau boleh kecewa, kau boleh sedih, itu manusiawi. Tapi jika kau terlalu lama tenggelam dalam penolakan, kau hanya menyiksa dirimu sendiri. Allah tidak pernah menulis takdir untuk menyiksa hambanya. Setiap takdir, baik yang manis maupun yang pahit, adalah jalan untuk menguatkanmu. Tetapi jika kau sibuk melawan, kau tidak akan pernah mengerti maksud Allah di balik semua itu. Coba renungkan, bukankah banyak hal dalam hidupmu yang dulu kau anggap musibah, ternyata sekarang justru menjadi kebaikan? Bukankah banyak hal yang dulu kau tangisi, ternyata sekarang kau syukuri? Itu artinya, yang kau anggap buruk kemarin, sesungguhnya adalah jalan indah yang Allah siapkan untukmu hari ini. Kalau begitu, mengapa kau masih melawan? Mengapa tidak sejak awal kau belajar menerima? Bukankah lebih tenang hidupmu jika kau yakin bahwa semua sudah Allah atur dengan sebaik-baiknya? Bukankah hatimu lebih damai jika kau percaya bahwa Allah tidak akan pernah salah dalam menetapkan sesuatu? Ketenangan itu bukan milik orang yang hidupnya selalu mudah, melainkan milik orang yang mampu berkata, "Aku ikhlas, aku ridha, aku percaya Allah lebih tahu apa yang terbaik untukku." Orang yang seperti itu tidak akan mudah jatuh dalam kesedihan, tidak akan mudah hancur dalam kegagalan, tidak akan mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Karena hatinya sudah selesai dengan dunia, ia percaya penuh kepada takdir Allah. Maka jika hari ini kau merasa gelisah, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang melawan takdir? Apakah aku sedang tidak ikhlas menerima keadaan? Apakah aku terlalu sibuk mengatur hidupku sendiri sampai lupa bahwa ada Allah yang Maha Mengatur? Berhentilah melawan takdir. Hentikan pertarungan sia-sia di dalam dirimu. Karena semakin kau melawan, semakin hatimu letih. Semakin kau ikhlas, semakin hatimu tenang. Ikhlas, jalan menuju ketenangan. Ikhlas adalah obat bagi hati yang terluka oleh takdir. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti berhenti berjuang, tapi ikhlas adalah menerima bahwa setelah semua usaha yang kita lakukan, hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Dan apapun hasil itu, kita percaya bahwa itulah yang terbaik. Ikhlas adalah seni melepaskan, seni menerima, seni berdamai dengan hidup. Orang yang ikhlas tidak akan terus menoleh ke belakang, tidak akan meratapi apa yang hilang, tidak akan memaksa yang sudah pergi untuk kembali. Ia tahu bahwa apa yang Allah ambil pasti untuk diganti dengan sesuatu yang lebih indah, entah di dunia atau di akhirat. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya selalu tenang, senyumnya selalu tulus, dan hatinya selalu lapang?
Itulah buah dari keikhlasan, bukan harta yang membuatnya bahagia, bukan jabatan yang membuatnya tenang, tetapi hati yang ridha dengan semua takdir Allah. Ikhlas itu seperti air yang mengalir. Ia tidak pernah memaksa dirinya melewati celah yang tidak bisa ditembus. Ia hanya mengikuti jalan yang Allah bukakan, dan pada akhirnya ia sampai juga ke lautan. Begitulah hati yang ikhlas. Ia tidak ngotot pada jalannya sendiri. Ia percaya pada jalan Allah, dan akhirnya sampai pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak orang gagal merasakan manisnya hidup, bukan karena kurangnya harta, tapi karena kurangnya ikhlas. Mereka terlalu sibuk memikirkan seandainya begini dan seandainya begitu. Padahal Rasulullah bersabda, kalau sudah ditimpa sesuatu, janganlah kau berkata seandainya. Tetapi katakanlah, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya ada kekuatan besar. Dengan mengucapkan qadarullah, kita sedang menyerahkan segala kecewa, segala luka, segala kehilangan kembali kepada Allah. Kita sedang berkata dalam hati, aku percaya ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang terbaik. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh menangis. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh sedih. Tangisan adalah fitrah manusia. Tapi setelah air mata itu jatuh, setelah rasa sakit itu datang, jangan biarkan hatimu tenggelam. Bangkitlah, lalu katakan pada dirimu, aku ikhlas, aku terima. Aku percaya Allah punya rencana indah di balik ini semua. Dengan ikhlas, beban hidupmu akan terasa lebih ringan. Yang tadinya terasa menyesakkan, perlahan menjadi lapang. Yang tadinya membuatmu gelisah, kini berubah menjadi ketenangan. Karena ikhlas adalah kunci yang membuka pintu damai dalam hati. Ikhlas juga membuatmu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kau tidak lagi iri, kau tidak lagi cemburu. Kau bisa melihat kebahagiaan orang lain tanpa merasa kekurangan. Karena hatimu sudah yakin, rezeki orang lain adalah takdir mereka, rezekimu adalah takdirmu, dan keduanya tidak akan pernah tertukar. Bayangkan betapa tenangnya hidup jika kau bisa berkata, aku terima semua ini. Aku percaya Allah. Kau tidak lagi sibuk melawan arus. Kau tidak lagi tenggelam dalam penolakan. Kau hanya mengalir bersama takdir dengan hati yang lapang. Itulah kebahagiaan sejati. Bukan dalam banyaknya harta, tapi dalam lapangnya hati. Jangan salah, ikhlas bukanlah kelemahan. Ikhlas justru tanda kekuatan. Orang yang tidak ikhlas sebenarnya sedang lemah, karena ia diperbudak oleh egonya. Tapi orang yang ikhlas adalah orang yang kuat, karena ia mampu menaklukkan egonya. Ia mampu berkata kepada dirinya, hentikan pertarungan ini, serahkan semuanya kepada Allah. Ketenangan itu mahal. Banyak orang mengejarnya dengan harta, dengan hiburan, dengan kekuasaan. Tapi ketenangan sejati tidak datang dari semua itu. Ia hanya datang ketika hati bisa ikhlas menerima takdir. Maka jika kau ingin hidupmu tenang, belajarlah ikhlas. Ikhlas pada masa lalu yang pahit. Ikhlas pada kehilangan yang menyakitkan. Ikhlas pada rencana yang tidak terwujud. Ikhlas pada orang-orang yang datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Karena ketika kau ikhlas, dunia tidak lagi menakutkan, hidup tidak lagi terasa berat, dan hatimu akan dipenuhi cahaya. Ikhlas itu sederhana meski sulit. Mulailah dari hal-hal kecil. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai keinginanmu, tarik napas dalam-dalam, lalu katakan, ya Allah, aku ikhlas. Lakukan itu berulang-ulang sampai hatimu terbiasa. Perlahan, kau akan merasakan damai yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ikhlas adalah jalan menuju ketenangan. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang paling kaya di dunia, meski mungkin ia tidak punya apa-apa. Karena kekayaan sejati bukanlah harta di tangan, melainkan lapangnya hati menerima takdir Allah. Melepaskan dan berserah diri. Ada satu hal yang sering membuat hati manusia gelisah, keinginan untuk menggenggam terlalu erat sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Kita ingin mempertahankan orang yang ditakdirkan pergi. Kita ingin memaksa keadaan yang sudah jelas-jelas tidak bisa dipaksakan. Kita ingin dunia berjalan sesuai dengan kemauan kita. Padahal semakin erat kita menggenggam, semakin besar pula sakit yang kita rasakan saat sesuatu itu lepas. Belajarlah melepaskan. Karena dalam melepaskan ada kebebasan,
Dalam melepaskan ada ruang untuk Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam melepaskan ada keikhlasan yang membuat hati menjadi ringan. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan bukan berarti menyerah pada keadaan. Melepaskan adalah bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita percaya bahwa jika sesuatu memang ditakdirkan untuk kita, ia tidak akan pergi. Dan jika ia pergi berarti memang bukan bagian dari takdir kita. Betapa banyak orang yang hatinya hancur hanya karena tidak bisa melepaskan. Ia terus terikat pada masa lalu. Ia menyimpan luka, menyimpan dendam, menyimpan kecewa. Padahal waktu terus berjalan, tapi hatinya tetap tinggal di tempat yang sama. Ia melawan takdir dengan cara menolak melepaskan. Padahal hidup ini terlalu singkat untuk terus menahan sesuatu yang seharusnya dilepas. Hidup ini terlalu berharga untuk terus disibukkan oleh hal-hal yang sudah selesai. Jika kau ingin hatimu tenang, lepaskanlah. Biarkan masa lalu pergi, biarkan orang-orang memilih jalannya. Biarkan takdirmu berjalan sebagaimana mestinya. Setelah melepaskan, langkah berikutnya adalah berserah diri. Berserah diri bukan berarti berhenti berusaha. Berserah diri adalah usaha lahiriah berjalan seiring dengan pasrah batiniah. Kau tetap bekerja, tetap berjuang, tetap berdoa, tapi di dalam hatimu kau serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Berserah diri itu seperti seorang petani yang menanam benih. Ia mengolah tanah, ia menyiram, ia merawat, ia menyiangi. Semua usaha ia lakukan. Tapi setelah itu, ia tidak bisa memaksa hujan turun, ia tidak bisa memaksa matahari bersinar, ia tidak bisa memaksa benih tumbuh sesuai keinginannya. Ia hanya bisa pasrah menunggu percaya bahwa Allah yang menumbuhkan. Begitulah hidup. Kau lakukan yang terbaik dengan ikhtiar. Lalu setelah itu lepaskan hasilnya kepada Allah. Kau tidak perlu gelisah, karena apapun hasilnya, pasti itu adalah yang terbaik. Kalau berhasil, itu rezekimu. Kalau gagal, itu pelajaranmu. Dan keduanya sama-sama hadiah dari Allah. Berserah diri juga membuat kita berhenti merasa terbebani oleh ekspektasi manusia. Kau tidak lagi sibuk memikirkan penilaian orang lain. Kau tidak lagi takut dianggap gagal. Kau hanya fokus melakukan yang terbaik untuk Allah, lalu menyerahkan semua hasilnya kepadanya. Betapa indahnya hidup jika kau bisa berserah diri. Kau tidak akan lagi merasa sendirian. Kau tidak akan lagi merasa berat menanggung beban hidup. Karena kau tahu, ada Allah yang memegang kendali. Kau hanya perlu berjalan, sementara Allah yang mengatur jalanmu. Dalam berserah diri ada ketenangan, karena kau tidak lagi melawan arus. Kau tidak lagi berkata, seharusnya begini atau seharusnya begitu. Kau hanya berkata, inilah yang Allah tetapkan dan aku ridha. Dan saat itulah hatimu akan terasa lapang meski keadaan di luar dirimu tidak selalu sesuai harapan. Melepaskan dan berserah diri adalah dua kunci untuk berhenti melawan takdir. Keduanya saling melengkapi. Kau tidak bisa berserah tanpa melepaskan, dan kau tidak bisa melepaskan tanpa berserah. Saat kau melepaskan, kau membuka ruang di hatimu, dan saat kau berserah, kau mengisinya dengan ketenangan dari Allah. Jangan biarkan hidupmu habis hanya untuk memegang erat sesuatu yang bukan milikmu. Jangan biarkan hatimu kering hanya karena menolak untuk berserah. Belajarlah melepas dengan ikhlas, lalu serahkan semua urusanmu kepada Allah. Karena pada akhirnya, semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Orang-orang yang kau cintai, harta yang kau miliki, jabatan yang kau genggam, semua hanyalah titipan. Dan setiap titipan pasti akan kembali kepada pemiliknya. Maka ketika Allah mengambilnya darimu, jangan melawan. Katakanlah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah ketenangan yang sejati. Kau tidak lagi bergantung pada dunia, kau hanya bergantung pada Allah. Kau tidak lagi gelisah kehilangan sesuatu, karena kau tahu bahwa yang sejati tidak akan pernah hilang. Yang sejati adalah Allah, dan kepadanya kau kembali. Tenang bersama takdir Allah. Hidup ini bukan tentang bagaimana kita melawan takdir, tapi tentang bagaimana kita berjalan di dalam takdir dengan hati yang ikhlas. Semua yang terjadi padamu bukan kebetulan. Setiap air mata, setiap tawa, setiap pertemuan, setiap perpisahan,
Semuanya adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna. Dan tidak ada satupun takdir yang Allah tulis tanpa tujuan. Jika hari ini hidupmu terasa berat, percayalah, itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkanmu. Jika hari ini ada sesuatu yang hilang darimu, percayalah, itu adalah cara Allah membersihkan hatimu dari keterikatan pada dunia. Jika hari ini ada doa-doa yang belum terkabul, percayalah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah. Berhenti melawan takdir berarti berhenti menyiksa dirimu sendiri. Kau tidak lagi menghabiskan waktu untuk bertanya, kenapa begini atau kenapa bukan begitu. Kau hanya berkata, inilah jalanku, inilah takdirku, dan aku percaya Allah tidak pernah salah. Ketika hatimu sudah sampai pada titik itu, kau akan merasakan ketenangan yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Kau bisa tidur dengan nyenyak meski masalahmu belum selesai. Kau bisa tersenyum dengan tulus meski doamu belum terjawab. Kau bisa melangkah dengan ringan meski masa depanmu belum jelas. Karena kau yakin Allah bersamamu. Tenanglah karena hidup ini sudah diatur. Kau tidak perlu terlalu khawatir dengan hari esok. Rezekimu sudah ditetapkan, jodohmu sudah dituliskan, ajalmu sudah ditentukan. Yang perlu kau lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin hari ini, lalu berserah diri kepada Allah. Ingatlah, dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Semua yang kita alami hanyalah persinggahan. Kesenangan maupun kesedihan, keduanya akan berlalu. Maka jangan terlalu larut dalam kegembiraan, jangan pula terlalu hancur dalam kesedihan. Jalani semuanya dengan hati yang tenang karena dunia hanyalah jalan menuju akhirat. Berhenti melawan takdir bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian tertinggi, berani menerima apapun yang Allah berikan, berani meyakini bahwa setiap langkah hidup ini sudah ada dalam rencananya. Berani percaya bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk hambanya. Kau tidak perlu tahu semua alasan Allah. Kau tidak perlu mengerti semua jalan hidupmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya. Karena iman bukanlah selalu mengerti. Iman adalah percaya meski kau tidak mengerti. Jika hatimu gelisah, dekatlah dengan Allah. Bacalah doa, bacalah Al-Quran, berzikir dengan lembut. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan ketenangan itu adalah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jangan biarkan dunia membuatmu letih. Jangan biarkan ambisi membuatmu gelisah. Jangan biarkan kehilangan membuatmu putus asa. Peganglah keyakinan ini, bahwa tidak ada satupun takdir Allah yang buruk. Semuanya adalah kebaikan, hanya saja kadang kita belum bisa melihatnya. Mungkin ada luka yang masih kau bawa hingga hari ini. Mungkin ada kenangan pahit yang masih kau simpan, tapi percayalah, suatu saat kau akan mengerti mengapa Allah menuliskan itu semua. Suatu saat kau akan tersenyum dan berkata, ternyata inilah yang terbaik untukku. Hiduplah dengan tenang, belajarlah ikhlas, belajarlah melepaskan, belajarlah berserah diri. Karena ketika kau sudah bisa berhenti melawan takdir, hatimu akan merasakan kebebasan sejati. Ingat, manusia bisa membuat rencana tetapi Allah yang menentukan hasilnya. Dan hasil yang Allah pilih selalu lebih indah daripada yang kita bayangkan. Maka jika hari ini ada sesuatu yang tidak sesuai keinginanmu, jangan marah. Jika ada sesuatu yang hilang darimu, jangan hancur. Jika ada jalan yang tertutup, jangan putus asa. Katakan dalam hatimu, aku percaya ya Allah, aku ikhlas, aku ridha, aku berhenti melawan takdir. Dan saat itulah kau akan merasakan hidupmu menjadi ringan. Kau akan merasakan hatimu menjadi lapang. Kau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Berhenti melawan takdir, biar hidupmu tenang. Karena hidup yang tenang bukan milik mereka yang punya segalanya, tetapi milik mereka yang mampu menerima segalanya. Semoga hatimu selalu tenang dalam menerima takdir Allah. Jangan lagi melawan, jangan lagi resah. Cukup serahkan semuanya kepada Sang Maha Mengatur. Karena ketika engkau ikhlas, hidupmu akan terasa lapang, jiwamu akan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.